Oke, selamat malam semuanya. Mari kita mulai lanjutin bab 9. Deret, singkat apa harus susah? Sebenarnya enggak juga, enggak susah-susah apa. Kita coba lihat ya, tutorial bab 9 bagian kedua sekarang. Kita lihat dulu dari nomor 1 ya. Nah ini, jadi bahan kita hari ini kita ngabisin deret. Ada dari deret ganti tanda, deret pangkat, operasinya, deret Taylor, deret McLaurin, sama hampiran. Sebenarnya nggak terlalu ribet kalau sudah tahu. Kita lihat nomor 1, ini A sama D dulu. Oke, ini nomor 1A ya. Nomor 1A, kalau kamu punya barisan positif di sini. Sebentar. Oke. Oke. Kalau kita punya AN, barisannya positif, artinya dia selalu positif setiap N. Deret ini konvergen ketika apa? Ini kan berarti maksud dari 1A, coba sebutin uji deret ganti tanda itu apa? Ini kan deret ganti tanda ya. Deret ganti tanda itu biasanya ditandai dengan ada -1 pangkat N, -1 pangkat N plus 1, atau biasanya bisa juga kita bisa pakai cos NI, gitu ya. Itu deret ganti tanda tuh. Karena gonta-ganti terus nilainya, kalau AN-nya positif. Kalau AN-nya selalu positif atau selalu. Nah, untuk ngecek deret ganti tanda, pisahin dulu bagian mana yang bagian positifnya. Ini dalam kasus ini AN-nya sudah dianggap positif, lalu kamu cek dua syarat ini. Jadi ada dua syarat yang perlu dipenuhi. AN-nya harus turun. AN-nya turun artinya suku selanjutnya harus lebih kecil, gitu ya, dari suku sekarang untuk setiap N. Untuk setiap N. Jadi selalu turun, dan syarat kedua adalah limit barisannya harus 0. Limit barisannya harus 0. Nah, kalau dua syarat ini telah dipenuhi, berarti dia konvergen, ya, si deret ganti tanda konvergen. Nah, sedangkan yang 1D, ini kita ngobrolin konvergen bersyarat. Nah, jadi ada dua sebenarnya idenya ya. Kalau kamu ketemu deret ganti tanda, kita kadang-kadang ngobrolin konvergen mutlak, konvergen bersyarat, sama divergen. Jadi ada 3 pilihan syarat. Konvergen mutlak itu ketika deret positifnya konvergen, gitu ya. Ya kalau kita misalkan punya, ya kita pinjem notasi yang 1A lagi gitu ya. Jadi -1 pangkat N plus 1 AN, tapi AN-nya positif gitu di sini. Nah, jadi pertama-tama kita cek dulu, kalau kalau misalnya kamu ketemu deret ganti tanda, kamu cek dulu. Ceknya apa? Ceknya deret positifnya. Cek deret positifnya. Nah, ada dua kemungkinan kan? Deret positifnya konvergen atau divergen. Gitu ya. Nah, kalau konvergen kita sebutnya konvergen mutlak atau konvergen absolut, sama aja lah. Konvergen mutlak. Kalau divergen, cek deret ganti tandanya. Nah, untuk ngecek deret ganti tanda ada dua cara. Cara pertama pakai ini, ya, uji deret ganti tanda. Atau cara kedua, kita pakai ini, uji rasio mutlak. Ya kayak uji rasio, cuman bedanya rasionya kamu hitung mutlaknya. Tapi itu buat ngecek kekonvergenan mutlak sih. Jadi mau nggak mau pilihannya adalah ngecek ini, harus ngecek ini. Kalau misalkan deret positif kamu sudah divergen. Nah, ini ada dua kemungkinan lagi kan? Ada konvergen, ada divergen. Ya, kalau konvergen di sini sebutannya konvergen bersyarat, gitu ya. Nah, yang di sini ya kalau sudah divergen ya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya sudah namanya divergen aja. Ya, jadi itu alurnya ya. Nah, sekarang yang konvergen bersyarat itu yang kayak gimana? Berarti yang deret positifnya divergen, tapi deret ganti tandanya konvergen. Itu gampang, contoh paling gampangnya adalah deret ganti tanda tapi harmonik. Jadi deret harmonik seper N, tapi pangkatnya ya saya tambahin -1 pangkat N, mungkin N plus 1 gitu ya, biar mulai dari positif gitu. Nah, ini deret ganti tanda yang konvergen, karena seper N turun, ya limit seper N ya 0. Ya, menurut uji deret ganti tanda dia konvergen. Tapi kamu tahu deret positifnya yang sigma seper N itu sudah divergen. Ya, jadi sebutannya konvergen bersyarat.
Gitu ya. Itu untuk nomor 1A dan 1D. Sekarang kita lihat nomor 1 yang lainnya. Ada 1E, H, sama I ya. Ada 1E, ada 1H, ada 1I. Untuk 1E, ini kekonvergenan ini tidak dapat ditentukan menggunakan uji rasio mutlak karena rasionya 1. Kita coba. Kita cek aja. Rasionya itu 1. Jadi rho-nya itu sebenarnya kan limit n menuju tak hingga dari mutlak ya dalamnya gitu ya si barisannya. N plus 1 kali n ya suku selanjutnya gitu kan. N plus 1 dikuadratin tambah 1 dibagi suku sebelumnya gitu ya. Tapi di mutlak ya. Suku sebelumnya, suku sekarang gitu ya. Nah, ya sebenarnya si min satunya mah ya kita nggak peduli ya, kan di dalam mutlak kita nggak peduli sama tandanya, jadi kita bisa buang saja. Tapi n sendiri bilangan asli, jadi nggak perlu dipakai mutlak juga ya, karena sudah positif. Jadi kita bisa sederhanakan jadi apa? N plus 1 dikali n kuadrat plus 1 dibagi n dikali n plus 1 kuadrat tambah 1. Ya, bisa dicek, cek, gampang bagi pangkat tertinggi dan hasilnya 1. Ya. Kalau rasio hasilnya 1, tidak ada kesimpulan. Gitu ya. Jadi ini karena apa? Karena rasionya sama dengan 1. Tidak ada kesimpulan. Mau nggak mau, kamu harus pakai uji deret ganti tanda yang 2 syarat yang tadi di nomor 1A. Gitu ya. Untuk ngecek kekonvergenan deret ganti tanda ini, yang 1E. Nah, selanjutnya kita ngobrolin deret pangkat. Deret pangkatnya ini khususnya kita ngobrolin deret Taylor gitu ya, ininya yang H ya. Ini deret Taylor di sekitar di pusatnya di X sama dengan A. Nah, ini untuk koefisiennya apa? Koefisiennya adalah turunan gitu ya. Turunan dari fungsi F dievaluasi di A dibagi dengan N faktorial gitu ya. Untuk penurunannya dapat dari mana ini? Itu ada di kuliah. Nggak mungkin saya jelasin ulang dari awal. Ya, ada di kuliah ya. Bisa dicek. Dan untuk galat dari deret Taylor atau polinom Taylor, kalau misalnya kamu potong deret Taylor, kan deret kan polinom tapi nggak beres-beres gitu ya. Kalau kamu potong berderajat n, berderajat itu artinya pangkat paling tingginya n, kamu potong, errornya apa? Atau galatnya apa? Galatnya adalah suku selanjutnya. Suku selanjutnya artinya ya ini koefisiennya gitu ya, turunan ke n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dikali X, oh ini saya salah, ini harusnya C, ini X min A pangkat N plus 1, dengan C-nya di antara A dan X, gitu ya. Nah, jadi errornya sendiri nggak bisa ditentukan secara eksak, tapi errornya kita akan bisa menemukan suatu C di antara A dan X, sehingga errornya bernilai sama dengan suku selanjutnya, gitu ya, suku selanjutnya dari polinom Taylor kamu. Gitu ya, itu untuk nomor 1. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 1? Ada pertanyaan dulu? Kak, berarti untuk yang E itu kalau misalnya ditanyain kekonvergenan mutlak atau itu berarti kita bisa pakai uji yang lain dong, Kak. Misalnya kayak Bukan bisa ya, memang harus pakai uji yang lain karena uji rasio mutlak gagal. Gitu. Kamu nggak dapat kesimpulan apa-apa pakai uji rasio mutlak. oke Kak, oke Kak. Kasih Kak. Ya, memang harus pakai uji yang lain. Ya, pertanyaan lain? Oh, pertanyaan lain? Ini cuma sekilas aja dulu ya, nomor 1 kayak biasa. Kalau tidak ada, kita sambil jalan, kita lihat satu persatu topiknya ya. Kita lihat dari nomor 2 dulu.
Nah, nomor 2 ini kita ingin menunjukkan bahwa deret ganti tanda yang diberikan konvergen. Lalu kita pengen menentukan batas untuk galat mutlak hampiran jumlah deret oleh jumlah parsial 100 suku pertama. Oke, nggak masalah. Coba kita lihat satu nomor aja, 2C ya. Nah, untuk 2C, ya seperti biasa, kalau namanya deret ganti tanda, di sini pengen dicek konvergen dan deret ganti tandanya ya, bukan dicek konvergen mutlak, konvergen bersyaratnya, kita nggak peduli akan hal itu untuk saat ini. Tapi sekarang kita coba lihat dulu bagian positifnya yang mana sih? Ya bagian positifnya adalah yang ini gitu ya, bagian ini. Nah, bagian ini saya kasih nama AN gitu ya. Jadi misalkan AN adalah sisanya. Kenapa itu dijamin positif? Karena 2N plus 1 selalu lebih besar dari 1. Ya. Selalu lebih besar dari 1 untuk N bilangan asli. Makanya len-nya jadi selalu positif. Ya. Selalu positif. Setiap M, kita bisa cek bahwa dia selalu turun. Gimana cara ngeceknya? Ya, kita bisa kita mulai dari fakta yang sangat jelas. N itu pasti selalu lebih kecil dari N plus 1. Kalau kita kaliin 2, bisa 2N lebih kecil dari 2 kali N plus 1, nggak masalah, kali dengan bilangan positif. Tambahin 1 juga tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Ya. Dan ketika kamu ngambil logaritma di kedua ruas, itu diperbolehkan dengan tidak mengubah tanda pertidaksamaannya, karena logaritma sendiri fungsinya monoton naik. Jadi ketika kamu ngambil fungsi yang monoton naik di kedua ruas, itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaan. Kecuali kalau kamu ngambil fungsi yang monoton turun, itu akan mengubah tanda pertidaksamaan. Nah, tapi kan ini keduanya positif. Jadi saya bisa ambil kebalikannya, ya, 1/nya. Tapi kalau kamu sudah ngambil 1/nya, tandanya jadi kebalik, gitu kan? Jadi sudah terbukti bahwa ini AN monoton turun ya. Ininya AN, ininya AN plus 1, gitu ya. Suku setelahnya lebih kecil daripada suku sekarang. Jadi ini AN turun. Dan ya, limitnya sih sudah jelas kebaca ya, harusnya. Limitnya. Ya, limitnya kan kalau kamu lihat, logaritma natural selalu membesar tanpa batas ya. Dan bagian pembilangnya ya selalu konstan ya. Jadi menurut uji deret ganti tanda, saya singkat DGT aja ya, nggak muat. Deret ini min 1 pangkat N per len 2N plus 1 itu konvergen. Ya. Nah, tapi kita belum beres. Kita pengen coba kasih batas untuk taksiran garat mutlaknya. Jadi bayangin si sigma ini adalah S, gitu ya. Terus saya mau kurangkan dengan jumlah parsial 100 suku pertama. Nah, ini ada teoremanya. Garat mutlaknya akan selalu lebih kecil dari suku selanjutnya dari deret ganti tanda tersebut. Yang adalah 1 per len 202 tambah 1, gitu ya. Jadi 1 per len 203. Oke. Nah, gampang banget. Untuk deret ganti tanda, ngitung galatnya adalah suku selanjutnya. Suku selanjutnya. Ini lebih kecil sama dengan. Kayak gitu ya. Nomor 2. Ada pertanyaan nomor 2? Nggak ada kayaknya ya. Garing ya. Kita lihat yang lain. Oke, pertanyaan masih mirip ya. Ngecek ke konvergenan, cuman sekarang kita pengen nyari M-nya agar galatnya lebih kecil dari 0,01. Jadi kebalik sekarang pertanyaan. Nah, ini nomor 3 kita coba kerjakan 3. Ini mirip ya. Ini sama sih. Oh, bedanya cuma di situ. Tapi kayaknya argumennya sama ya. Jadi saya nggak buktiin lagi ya ke konvergenannya. Sama aja kayak nomor 2.
pembuktiannya. Cuman bedanya di dalamnya sekarang n+1, bukan 2n+1. Ya. Jadi saya lewat aja pembuktian kekonvergenannya. Bosen, gitu-gitu aja. Tapi sekarang kita mau kerjakan yang kasus kedua, ini ya, pertanyaan keduanya ya. Banyaknya suku yang diperoleh. Jadi S kurang SN, itu pengennya kan kurang dari 0,01 gitu ya. Nah, tapi di satu sisi dia akan lebih kecil sama dengan suku selanjutnya gitu ya. Nah, suku selanjutnya apa? Suku bagian positif selanjutnya. Jadi 1 per ln n+1 ln 1, n+2. Nah, pengennya dia lebih kecil dari 1 per 100 gitu ya, 0,01. Sekarang kita fokus ngelihat ke sini aja. Nah, ini bisa dibalik dulu gitu ya. Jadi ln n+2 lebih besar dari 100. Kayaknya gampang juga, n+2 ini lebih besar dari e pangkat 100, sehingga n-nya lebih besar dari e pangkat 100 min 2. Makanya kamu bisa pilih, ya saya tidak tahu e pangkat 100 berapa, saya bisa pilih pembulatan ke atas dari e pangkat 100 dikurangi 2. Gitu ya. Karena saya harus pilih bilangan asli yang terkecil yang memenuhi ini gitu ya, agar nggak ribet gitu. Kayak gitu. Kira-kira gitu ya untuk nomor 3. Jadi pembuktian kekonvergenannya sekali lagi saya lewat ya ke nomor 3 karena sama aja kayak nomor 2 caranya. Ya, nomor 3 ada pertanyaan. Gimana? Sorry, nggak kedengeran. Sudah cukup, Pak. Oh, udah cukup. Oke, siap. Terima kasih. Begitu kita coba lihat pertanyaan selanjutnya, nomor 4 sekarang. Nah, ini baru pertanyaan konvergen bersyarat, konvergen mutlak, atau divergen. Kita mengacu ke skema yang tadi ya, yang ini. Jadi kamu harus mengecek dulu deret positifnya. Ketika deret positifnya sudah konvergen, berarti selesai konvergen mutlak. Ketika masih divergen, baru kamu cek deret ganti tandanya dengan menggunakan uji deret ganti tanda ini. Oke? Kalau konvergen, namanya konvergen bersyarat. Kalau divergen ya udah itu mau udah nggak bisa diselamatkan lagi. Ya. Kita coba lihat. Sekarang nomor 4 kita lihat yang 4B. 4B. Kenapa ini power sama milihnya yang banyak pelannya ini? Ya udah, apa-apa. Berarti kita mau cek dulu ya deret positifnya dulu. Sekarang kita cek dulu, cek deret positif. Sigma, apa nih? Akar pangkat 3 dari N dibagi ln N. Waduh. Ya, saya bantu menuliskan AN-nya dulu deh. AN-nya itu kan, ini N pangkat sepertiga gitu ya, dibagi ln N. Nah, ini konvergen atau divergen ya? Coba. Konvergen atau divergen? Boleh dong? Siapa? Komentar atau ngasih ide? Konvergen. Konvergen. Oke, mau pakai uji apa buktinya? Uji integral mungkin. Uji integral. Oke, uji integral. Jadi kamu pengen syaratnya memang sudah terpenuhi? Oh, enggak. Mungkin uji banding kali ya. Uji banding yang mana? Ada 2 kan? Uji banding limit. Uji banding limit boleh. Pembandingnya apa? 1 per ln N. 1 per ln N. 1 per ln N ini deret yang divergen berarti ya? Betul kan? Oh, Ini kamu mau menjebak saya atau gimana? saya pun bingung pas mendengar tulisan. Malah saya yang ngerjain. Ini deret yang divergen. Kalau kamu ya kenapa deret yang divergen kamu bisa bandingkan dengan 1 per N? 1 per N ya kamu pakai uji banding biasa lagi gitu. 1 per ln N itu lebih gede dari 1 per N. Dia lebih gede dari 1 per N.
Jadi deret BN divergen. Terus kata teman kamu, ya ini nggak tahu saya dijebak atau nggak, cobain aja dulu limit AN per BN-nya apa, gitu katanya pakai uji banding limit N menuju tak hingga dari N pangkat sepertiga per ln N dibagi 1 per ln N katanya. Oke, limit N menuju tak hingga dari N pangkat sepertiga doang. Dan ini menuju tak hingga. Nah, karena si hasilnya tak hingga dan deret BN-nya ini divergen, maka deret AN-nya pun divergen ternyata. Nih, kesimpulannya divergen, ya, bukan konvergen. Jadi sigma AN di sini divergen menurut uji banding. Berarti deret positifnya sudah divergen, tidak mungkin konvergen mutlak berarti ya. Nah, sekarang kita coba cek deret ganti tandanya. Deret yang sebenarnya gitu ya sekarang. Karena deret positifnya sudah divergen. Berarti kamu ambil bagian positifnya, lalu kamu cek apakah dia monoton turun atau tidak, dan limitnya menuju 0 atau tidak. Nah, saya sudah buatkan AN-nya ini, gitu ya. Mungkin pertama-tama biar nggak shock, kita coba hitung limit AN-nya dulu. Limit N menuju tak hingga dari AN. Coba, tolong bantu satu orang. Tolong dihitung limit. Hasilnya apa? Limit Tak barisan hingga, Kak. tak hingga. Iya. Pakai apa kamu ngerjainnya? Jadi diubah dulu ke X, nanti dia L'Hopital. Oh, diubah dulu, betul ya. Kalau kamu mau pakai L'Hopital, ubah dulu ke fungsinya, fungsi yang bilangan real. Tapi masalahnya hasilnya setelah pakai L'Hopital dihitung-hitung tak hingga. Ya udah dong, ini syarat limitnya aja udah nggak terpenuhi. Jadi si deret yang 4B ini divergen gitu ya. Karena deret ganti tandanya juga divergen gitu ya. Jadi deret, saya nulisnya singkat aja, min 1 pangkat N plus 1 kali AN itu divergen gitu ya. Jadi ini namanya udah nggak ketolong ya. Deret positifnya divergen, deret ganti tandanya juga divergen. Jadi kita sebut dia divergen. Gitu. Ya, untuk nomor 4B. Ya, sebenarnya kita bisa langsung cek. Enggak apa-apa. Oke, nggak jadi. Intinya kayak gitu ya. Jadi cek deret positif, lalu cek deret ganti tanda. Dah. Jadi ya, 4B. Ada pertanyaan 4B? 4B. Gimana? Ya, ini mohon maaf ya, emang minjem lagi itu deret positif yang bagian pertama. Ya nggak apa-apa lah, isi satu bab ya. Jadi harus ingat juga yang kayak ginian, uji banding, uji rasio, dan kawan-kawannya. Oke, kalau belum ada, kita coba lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak isinya kayak uji rasio, cuma dimutlakin gitu ya. Kayak tadi, kayak nomor 1 tadi kita lihat. Nah, kalau misalkan rasionya kurang dari 1, deretnya kita bisa langsung sebut dia konvergen mutlak. Langsung. Tapi kalau lebih gede dari 1, dia divergen. Langsung. Ya. Cuman kalau sama dengan 1, ya kejadiannya kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Oke, sebagai contoh, ini sebenarnya sama aja kayak uji rasio yang waktu zaman dahulu kita sempat lihat waktu untuk deret positif. Bedanya ini kita bisa lakukan uji rasio untuk deret yang
semua sukunya belum tentu positif gitu ya. Kita lihat nomor 5C. Wah, ini lumayan ya. Coba kita lihat. Jadi rasio mutlak kita adalah limit n menuju tak hingga dari mutlak suku selanjutnya di n plus 1 pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 faktorial bagi lagi dengan suku setelahnya. Min 1 pangkat n plus 1 kali n pangkat n per n faktorial. Jadi ini limit n menuju tak hingga dari kita abaikan aja si min satunya. Nah, terus ini si pangkat-pangkatannya kita bisa coba kumpulkan dan sederhanakan. Dan mutlaknya bisa kita buang ya, karena n-nya bilangan asli, jadi selalu positif di sini. Kalau min satunya sudah dibuang, kita akan punya n plus 1 pangkat n plus 1, atau enggak saya tulisnya gini nih, n plus 1 dikali n plus 1 pangkat n. Nah, saya tulisnya gitu ya. Terus ini naik jadi n faktorial, yang bawah penyebutnya ada n plus 1 faktorial, saya tulisnya n plus 1 kali n faktorial gitu, sama ada n pangkat n. Jadi ini bisa coret. Enak. Sisanya apa? Bener ya? Iya. Sisanya adalah, kalau saya kumpulin, ini jadi 1 tambah 1 per n pangkat n. Nah, ini limitnya berapa? Masih ingat nggak? Berapa? Sebenarnya 1 ya, Pak. Limitnya 1. Ini bentuk tak tentu ini. 1 pangkat tak hingga. Nah, 1 pangkat tak hingga. Pangkat 1. Nah, hasilnya setelah dihitung-hitung pakai cara yang zaman dulu ya, yang pakai len, bla 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 bla. Saya nggak bakal jabarin lagi ya, bosen ya, jabarin gitu-gitu mulu. Kamu tonton ulang aja ya. Ini dan seterusnya hasilnya E. Ya, pangkat 1 itu E. Nah, tapi E itu lebih besar dari 1 ya. Jadi kesimpulannya, menurut uji rasio mutlak, deret kita divergen gitu ya. N pangkat n per n faktorial ini divergen. Karena rasionya lebih gede dari 1. Kayak gitu. Oke? Ya, ada pertanyaan dulu untuk uji rasio mutlak? Ada. Coba kita lihat topik yang lain. Ini deret pangkat. Kita lihat nomor 6. Ini kita ngomongin jari-jari dan daerah kekonvergenan ya dari deret pangkat. Oke. Nah, berbeda dengan deret-deret yang sebelumnya kita sudah pelajari, kita baru belajar deret bilangan. Deret bilangan ya pilihannya 2, konvergen atau divergen, atau mungkin ya konvergen mutlak, konvergen syarat gitu ya. Sekarang kita ngobrolin deret fungsi. Jadi ada variabel di dalamnya. Ini biasanya pakai variabelnya X gitu ya misalnya. Nah, obrolannya sekarang jadi beda. Obrolannya sekarang, kalau kamu masukin X-nya bilangan tertentu kan jadi deret bilangan lagi, yang zaman-zaman dahulu. Obrolannya sekarang, untuk X berapa aja ya, si deretnya jadi konvergen. Kita pengen mencari X agar deretnya jadi konvergen. Itu namanya daerah kekonvergenan. Dan yang paling gampang, karena kita cuma ngobrolin deret-deret yang bentuknya pangkat, ya namanya juga deret pangkat gitu ya, kita nggak ngobrolin yang aneh-aneh, kita akan pakai uji rasio mutlak. Ya ingat, uji rasio kan akan jauh lebih enak digunakan kalau ada faktorial sama pangkat-pangkatan atau ada eksponen. Nah, dari situ kita akan putar balik kesimpulannya. Kan kesimpulannya kita pengen rasionya pengennya lebih kecil dari 1 agar konvergen.
Jadi kita bisa menentukan syarat X-nya agar rasionya kurang dari 1. Sebagai contoh, kita lihat 6F. N pangkat N lagi. Nah, sekarang kita coba namakan dulu dalamnya, gitu ya, si barisannya, N pangkat N, dan kita akan langsung pakai uji rasio mutlak di sini. Jadi kita hitung rho, itu limit, N menuju tak hingga. Hati-hati ya di sini ya, X-nya bisa bilangan negatif. Jadi mutlak nggak boleh dibuang sembarangan ya. X-nya bisa bilangan negatif. Mutlak nggak boleh dibuang sembarangan. Mutlak X plus 1 pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 pangkat N plus 1 dibagi lagi dengan X plus 1 pangkat N dibagi N pangkat N. Ya. Nah, di sini yang bisa negatif adalah si nilai X plus 1-nya. Oke, jadi saya coba tulis kayak gini. Limit M menuju tak hingga dari, oh ini bisa kecoret by the way. Nah, jadi mutlak X plus 1, ini bisa naik ke atas. Ya. Terus sisanya apa? N plus 1 dikali N plus 1 pangkat N. Saya bisa tulisnya jadi kayak gini. Limit M menuju tak hingga. Oh, ini kan N ya, yang kita limitin ya. Kalau X ada limitnya enggak? Ya, ini enggak disuruh dilimitin. Jadi kita bisa anggap mutlak X plus 1 itu konstanta. Kalau konstanta, keluar aja. Ya, jadi mutlak X plus 1 dikali limit N menuju tak hingga dari ada sisanya 1/N plus 1, ada yang kayak tadi lagi. Cuma ini, kenapa ini kayak kebalik gitu ya? Ya saya tulisnya kayak gini aja, 1 ditambah 1/N pangkat N. Saya nulisnya kayak gini sekarang. Kan ini kebalik ya. Nah, udah, ini bisa dihitung. Yang ini mah menuju 0, yang ini menuju 1/E. Ya kan, ini tadi udah tahu. Kita udah ngobrol ini yang menuju kayak gitu ya. Jadi hasilnya 0. 0. Rasionya 0. Artinya apa? Mau X-nya berapapun, rasionya selalu 0. Berarti selalu konvergen. Jadi, deret yang kita punya, gitu ya, deret ini, mutlak X plus 1, mutlak, sigma X plus 1 pangkat N dibagi N pangkat N, konvergen untuk setiap X. Untuk setiap X bilangan real. Jadi kesimpulannya apa? Daerah kekonvergenan ya himpunan nilai-nilai X agar deretnya konvergen. Ya, himpunannya ya himpunan bilangan real. Jari-jarinya apa? Nah, jari-jarinya, kalau kamu dapat daerah kekonvergenannya himpunan bilangan real, jari-jarinya kita definisikan sebagai tahida. Ya, jari-jari. Gitu. Ya, tentunya ini kasus khusus ya. Kasus khusus di mana X-nya tidak mempengaruhi kekonvergenan deret. Gitu. Jadi ini selalu konvergen. Nanti ada kasus yang lainnya, tentunya kamu harus coba. Mungkin di kuliah juga udah pernah dipraktekin ya. Kamu harus cobain juga yang lain. Begitu kira-kira. Itu satu contoh untuk deret pangkat ya, untuk nomor 6. Ada pertanyaan untuk nomor 6? Belum ada, Kak. Belum ada? Oke. Gitu. Kita coba lanjut ke operasi deret pangkat sekarang. Jadi di deret pangkat biasanya kita cuma ya kayak gitu aja, menentukan daerah kekonvergenan, jari-jari, pusat, misalnya kayak gitu. Tapi ada beberapa deret pangkat yang spesial gitu ya, spesial. Nah, salah satunya adalah deret geometri yang sangat-sangat terkenal. Jadi modal kita biasanya kalau ketemu soal-soal kayak gini adalah modal kita deret geometri. 1/1 min X.
itu tuh bentuknya kayak gini. Jadi deret geometri yang rasionya X gitu. Dan seterusnya ya. Dan ini berlaku untuk mutlak X kurang dari 1. Ya kan mutlak rasio kurang dari 1. Ini deret geometri yang suku awalnya 1, rasionya X. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, silakan dibuat semirip mungkin dengan bentuk deret geometri. Entah itu kamu turunin atau diintegralin, nanti kita akan ketemu juga soalnya kayak gitu. Mungkin sebagai contoh kita coba lihat 7C. Memang ini nggak sesederhana itu, ya 7C. Tidak sesederhana itu, tapi kita bisa membuat semirip mungkin dengan itu. Jadi di sini kita punya yang C, kita bisa lihat dia sebagai X pangkat 3 dikali 1/4 ditambah X kuadrat. Ya. Nah, ini kita bisa tuliskan lagi. Karena yang saya punya ya depannya 1 bukan 4 gitu ya. Jadi saya bagi penyebutnya dengan 4. Artinya saya bagi juga pembilangnya dengan 4. Jadi saya tulisnya X pangkat 3 per 4 dikali 1 tambah X kuadrat per 4. Saya tulisnya jadi kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, saya bisa lihat lebih lanjut, dia akan bentuknya kayak gini. 1/1 tambah, ini, atau nggak kayak gini juga nggak apa-apa sih. Kayak gini juga nggak apa-apa. Karena di sini saya bisa lihat ini sebagai deret geometri, rasionya minus X kuadrat per 4. Ya, jadi ini adalah 1 dikurangi, hati-hati yang pangkatnya ganjil jadi negatif, yang pangkatnya genap tetap ya. X kuadrat per 4 ditambah X kuadrat per 4 dikuadratkan. Jadi X pangkat 4 per 16 dikurangin X pangkat 6 per 64 ditambah X pangkat 8 per 256. Nah, udah itu saya nggak apa pangkat 4. Jadi titik-titik aja. Ya. Atau kalau misalkan capek ya boleh ditulis pakai notasi sigma gitu ya. Jadi ini sigma, ini n dari 0 sampai hingga dari X minus X kuadrat per 4 yang dipangkatkan dengan gitu. Ya. Dan ini berlaku untuk apa? Hati-hati, ada syaratnya ya, deret geometri. Rasionya ini berarti ini hanya berlaku untuk mutlak minus X kuadrat per 4 kurang dari 1. Ya, mau ada minus, mau ada positif di dalam mutlak, kita nggak peduli gitu ya. Terus dikuadratkan, jadinya saya punya mutlak X dikuadratkan kurang dari 4. Karena ini X-nya bilangan positif di sini, jadi harusnya bisa diselesaikan ya. Jadi mutlak X minus 2 dikali mutlak X ditambah 2 kurang dari 0. Udahlah lanjutin sendiri. Pertidaksamaan mah garing ya. Intinya seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan. Itu untuk syarat agar si fungsi yang kamu punya bisa ditulis jadi deret. Kayak gitu. Ya, itu untuk nomor 7. Oke. Satu nomor ini ada pertanyaan dulu untuk nomor. Kak, maaf Kak, Ya. nanya. Ini saya masih bingung kenapa deret geometrinya rasionya jadi minus, Kak. Ini, modal kamu yang ini, yang saya bintangin. Modal kamu ini deret yang saya bintangin ini deret geometri yang rasionya X. Nah, kalau kamu punya bentuknya kayak gini sekarang, yang saya kotakin yang di sini, oke? Nah, itu kamu cocokkan dengan yang ini kan? Ya, dicocokkan dengan yang itu. Ini kan bisa ditulis sebenarnya, ini bisa ditulis jadi 1 kurang X kuadrat per 4. Kan sebenarnya bisa ditulis kayak gitu. Jadi ini kan sebenarnya sama aja kayak deret geometri yang dibintangin yang di atas ini. Cuman rasionya minus X kuadrat per 4, bukan X. Bedanya di situ. Oh, ini Kayak jadi gitu.
itu main-mainin aljabarnya aja gitu ya, Kak? Betul, betul. Untuk yang nomor 7 hanya main-main aljabarnya aja. Manipulasi aljabar dari modal kamu deret geometri. Udah gitu. Modal kamu deret geometri. Oke, Kak, makasih, Kak. Ya, sip. Nah, sayangnya nggak hanya main-main aljabar aja gitu ya. Ini nomor 7, iya betul, main-mainnya cuma gitu doang. Nanti di nomor 8 kita main-main kalkulus juga. Di deretnya bisa diintegralkan, bisa diturunkan. Coba kita lihat ya nomor nomor 8 nih, agar lebih jelasnya lagi. Modal kita masih sama ya, deret geometri tadi ya, modal kita masih sama. Atau saya tulis ulangan. Jadi saya punya tadi 1/1 min X ya, modal kita. Jadi 1 tambah X kuadrat, tambah X pangkat 3, nah seterusnya. Ini untuk mutlak X yang kurang dari 1. Nah, sekarang kita mau lihat contoh 8B dan 8C. Nah, ini jujur aja tidak sesederhana itu, nomor 8B dan 8C. Untuk nomor 8B, kita coba pinjem deret yang tadi sebenarnya. Jadi saya mau, ini agak-agak tricky memang. Bentar, saya ngebayangin dulu dikit. Ya, mungkin seperti itu. Jadi arahnya adalah seperti ini. Saya akan coba bikin dulu deret 1/4 tambah X kuadrat. Berarti saya mulainya dari kayak tadi gitu ya. Saya pengen buat seperti ini, tapi saya mau tuliskan depannya 1 gitu ya. 1/4 dikali 1/1 min X kuadrat, maaf, plus X kuadrat per 4. Jadi saya punya 1/4 dikali sigma, ini deret geometri yang rasionya minus X kuadrat per 4, kayak tadi gitu ya. Pangkat N. Ini N dari 0 sampai tahida. Atau ini ya, kalau mau dituliskan lebih detail lagi, bisa ini sigma min 1 pangkat N, X pangkat 2N, gitu ya. Ini pangkatnya dimasukin ke dalam, per 4 pangkat N. Kalau si 4 ini mau dimasukin ke dalam, boleh. Jadi ini 4 pangkat N plus, ya 4 pangkat N plus 1. Gitu, jadi. Ya. Nah, sekarang coba kita turunkan kedua ruas ini. Jadi yang kita lihat ini sama dengan ini. Saya tulis ulang. Ini yang B ya. 1/4 plus X kuadrat sama dengan sigma dari 0 sampai hingga min 1 pangkat N, X pangkat 2N per 4 pangkat N plus 1. Nah, sekarang saya coba turunkan kedua ruas terhadap X. Yang ruas kiri diturunin jadi apa? Diturunin ya ini jadi pangkatnya pangkat 2 gitu ya. Tapi ada minusnya, tapi dikali turunan dalamnya. 2X. Yang ruas kanan diturunin jadi apa? Nah, ini kamu tinggal turunin dalamnya gitu. Ya, ada teorema yang mengatakan kamu tinggal menurunkan suku demi sukunya. Jadi min 1 pangkat N dikali 2N dikali X pangkat 2N min 1. Ini menurunin polinom biasa ya. Dibagi 4 pangkat N plus 1. Cuman belum mirip ya. Belum miripnya cuma di secuil ini doang. Nah, jadi fx-nya sama dengan minusnya pindah ruas ke ruas kanan. Ya, atau kamu kaliin min 1. Jadi ini min 1 pangkat N plus 1 dikali 2N dikali X pangkat 2N min 1 dibagi 4 pangkat N plus 1. Oke. Selesai. Jadi emang jauh lebih tricky ya. Kadang-kadang kita harus ngebayangin, oh ini kalau diturunin jadi apa, dari deret geometri kamu turunin dapatnya apa, kayak gitu. Nah, di situ lumayan tricky. Itu nomor 8. Belum beres ya. Ngapain saya diem ya? Masih ada 8C. Malah bengong duluan. 8C. 8C.
Saya tulis ulang ya modalnya, mungkin tenggelam. Oh iya, ini berlaku buat apa? Berlaku untuk, sama ya, berlakunya ketika minus X kuadrat per 4-nya kurang dari 1. Ya, berlaku. Ya, kamu kotret sendiri nanti X-nya dapat. Ya, pertidasamaan biasa. Ini mutlak X kurang dari 1. Nah, saya pengen bikin tangen inverse 2X. Tangen inverse 2X. Kalau di kuliah pernah nggak sih diajarin bikin tangen inverse jadi gimana, dari gimana? Tapi sebenarnya sih udah lumayan ketebak ya. Nah, ya kalau lupa saya jelasin ulang. Jadi dari deret geometri yang rasionya X, saya bikin deret geometri yang rasionya minus X kuadrat. Ya, jadinya ini ada minus X kuadrat tambah X pangkat 4 minus X pangkat 6 tambah X pangkat 8 dan seterusnya. Nah, ini juga berlaku untuk mutlak X kurang dari 1. Ya. Karena mutlak X kuadrat kurang dari 1 bisa kita lihat implikasinya adalah mutlak X kurang dari 1. Setelah itu, kita ambil integral. Tapi kalau kamu mau ambil integral, lebih baik diubah dulu ya variabel. Saya namain T. Karena saya mau ambil integralnya dari 0 sampai X, dx, dt, maaf. Saya mengintegralkannya sekarang terhadap T. Nah, maka dari itu saya akan punya apa? Ya integral yang di ruas kiri itu adalah tangen inverse X. Dan integral yang di ruas kanan ya tinggal diintegralkan aja satu-satu. Tapi kalau pusing ya kita bikin aja dulu notasi sigmanya gitu ya, biar belibet ya. Ini jadi apa? Dari 0 sampai T3 untuk minus T kuadrat dipangkatkan N. Atau ini, sorry, ini dx-nya. Kan? 0 sampai X, sigma dari 0 sampai T3, minus 1 pangkat N dikali T pangkat 2N. dx. Kamu integralin dalamnya. Kok dx? dt maksud saya. Maaf. Integralin dalamnya, dapatnya adalah sigma dari 0 sampai T3, minus 1 pangkat N yang belum biarin aja kayak konstanta, integralin T pangkat 2N. T pangkat 2N plus 1 dibagi 2N plus 1. Gitu kan? Tapi sekarang udah diganti X. Ya. Ini tan inverse X. Kalau kamu jabarin bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. X minus X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 5 per 5 min X pangkat 7 per 7. Jadi selang-seling tapi ganjil semua. Nah, ya udah. Pertanyaannya apa? Tan inverse 2X. Ya, ganti aja X-nya sama 2X. Jadi 2X minus 8X. Hati ya, 2X yang seluruhnya dipangkatin 3. Jadi 8X pangkat 3 per 3 tambah, udah mulai males, 32X 45 per 5. Oke, 247 saya udah males. Kayak gitulah, dan seterusnya. Jadi bisa kamu bikin dulu tan inverse-nya, lalu tinggal substitusi 2X. Itu idenya. Ya, memang lumayan tricky dan kok kepikiran, ya karena banyak hati. Jadi harus banyak hati. Kayak gini ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 8? Ya, nanti bisa direnungi lagi ya, nomor 8 ya. Agak-agak nggak sesimpel itu gitu ya. Yang untuk dipahami dengan cara ditonton doang. Nah, kalian harus coba praktek ulang. Banyak ya kemungkinan pertanyaan. Kayak nomor 7 dan nomor 8 itu banyak sekali kemungkinan. Oke, mungkin belum ada, mungkin masih merenung, ngelamun, tidak masalah.
Kita lihat ke nomor 9. Nah, ini nomor 9 kebalikannya nomor 8. Kalau nomor 8 kan dikasih fungsi. Nomor 7 sama nomor 8 dikasih fungsinya cari uraian deret. Nomor 9 balik. Dikasih uraian deretnya, cari fungsinya. Gitu. Modalnya masih sama. Deret geometri. Modalnya masih sama. Tapi ini gampang banget sebenarnya. Nomor 9 ini gampang. Saya tulis ulang. Modal kita kan tadi ini. Saya tulisnya sekarang pakai notasi sigma deh. Semuanya kan pakai notasi sigma. Nah, kalau yang 9B gimana? 9B itu kan kalau kamu lihat deret ini X pangkat 2N. Ya kamu bisa tulis dia sebagai deret X kuadrat yang dipangkatkan. Jadi ini sebenarnya deret geometri yang rasionya X kuadrat. Selesai. Nah, untuk 9E, ini kita coba gabungkan dulu pangkatnya. Jadi ada N plus 1 dikalikan dengan X per 2 pangkat N. Jadi ini dugaannya adalah bentuk dari deret geometri yang rasionya X per 2. Tapi nggak sesederhana itu. Karena muncul tambahan ini. Ya. Muncul tambahan ini. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Kalau misalkan kita punya deret geometri yang rasionya X per 2. Bentuknya apa? 1 per 1 min X per 2 gitu ya. Bayangin kalau kita turunin sekarang kedua ruas. Atau ini kalau nggak enak, boleh kaliin 2 dulu. Kalau pusing bacanya. Ini jadi 2 kaliin 2 kali 2. 2 per 2 min X. Sama aja ya, ini cuma ngaliin 2 doang di pembilangan. Nah, bayangin kalau kita turunin kedua ruas kan. Ini dapatnya apa? N dikali X per 2 pangkat N min 1. Ya, di ruas kirinya. Ruas kanannya, turunannya apa nih? Ya, minus, ada 2-nya. 2 min X kuadrat, tapi dikali minus 1. Aturan rantai. Jadi gitu. Cuma, ini ketinggalan ya, dikali turunan dalamnya ya. Dikali setengah. Ya. Turunan dalamnya kan. Apakah sudah mirip? Oh, belum. Tapi kita bisa geser. Kita bisa geser. Dari 1 sampai tahi. Gitu ya. Kalau kita geser indeksnya, si N-nya ini jadi bertambah 1. Tar, bingung. N-nya bertambah 1, berkurang 1. Kalau 0, oh ini sama aja. Ya, coba lihat. Ah, gini. X per 2 pangkat N min 1, setengahnya saya keluarin dah. Ganggu banget setengah. Nah, ini sama aja. Kenapa? Kalau kamu masukin 0 ya jadi 0. Suku pertamanya 0. Berarti kan sama aja dengan saya ngitung dia mulai dari 1. Gitu loh. Sama aja. Nah, sekarang baru saya geser. Jadi maaf ya, jadi kanan ke kiri. Ini setengah dikali sigma N dari 0 sampai tahinya. Indeks sekarang saya geser. Jadinya saya punya N plus 1 dikali X per 2 pangkat N. Ini persis. Nah, persis dengan ini. Jadi sekarang saya bisa kotret. Jadinya saya tinggal kaliin si setengahnya, pindahin ruas ke sini. Gitu ya. Pindahin ruas si setengahnya. Jadi apa nih? Sigma N dari 0 sampai hingga N plus 1 dikali X per 2 pangkat N, itu sama dengan kali 2. Jadi 4 per 2 min X yang dikuadrat. Gitu. Lumayan ya. Lumayan. Oke.
Kayak gitu. Jadi tetap ya, intinya tetap main-main dengan deret geometri, cuma mungkin ada yang diturunin, ada yang diintegralin dulu, ada yang diotak-atik dulu rasionya baru diturunin, nah, macam-macam ya. Harus banyak latihan. Nggak ada cara lain. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 9? Kak, maaf mau nanya. Mm-mm. Itu bedanya yang bedanya yang paling kiri Oke. sama yang sebelum sama yang ini Yang apa ya, ini, Kak? Yang sebelumnya yang kanan lagi. ini, Iya, dengan yang ini, sama yang paling kiri. paling kiri ini. Ya. Ya, jadi prosesnya gini, prosesnya dari yang sini, oke, ini sama aja dengan ini. Ya, karena kalau kamu masukin 0, ya jadi 0. Jadi sama aja perhitungannya dimulai dari 1. Indeks kamu tetap dimulai dari 1. Sama aja dengan indeks kamu yang dimulai dari 0. Nggak ngaruh. Sampai situ oke dulu loh. Oh ya, oke, sampai situ. Nah, jadi ini udah saya tutup aja. Nah, sekarang saya bandingkan ini dengan ini. Ini adalah indeks yang saya geser. Indeksnya saya geser. Kalau dari 1 ke 0, berarti saya tambahin indeks yang di dalam 1. Ini saya ngegeser indeks. Tapi indeksnya di sini berubah. Nah, berarti yang paling kiri akan sama dengan yang paling kanan. Jadi ini jembatan doang. Kayak gitu. Itu sih idenya kayak gitu. Jadi menggeser indeks. Oh, jadi kalau misalnya itu kan tadi dari 1 ke 0 dia akan nambah satu dalamnya. Kalau misalnya Hmm. kalau misalnya nanti angkanya lain lagi tuh, misalnya dari 1 ke 2 berarti dia kurang satu gitu ya, Kak? Ya, itu kan notasi sigma sifatnya. Kalau kamu pengen geser-geser. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke. Ya, sip. Sekarang kita coba lihat apa nih sekarang? Derek Taylor. Kita coba lihat Derek Taylor. Derek Taylor itu sebenarnya deret pangkat ya. Jadi jangan dipusingin juga ya. Itu deret pangkat. Cuma sekarang kamu punya apa ya? Seakan-akan kayak kamu punya rumusnya. Kalau saya kasih fungsi sembarang, kamu bisa bikin deret pangkat, uraian deret pangkat yang konvergen ke fungsi itu. Nah, itu namanya deret Taylor. Nah, pusat dari deret pangkat itu bisa kamu tentukan sendiri, bebas. Tapi ketika kamu pilih pusatnya 0, namanya deret Maclaurin. Ya, pusat itu A-nya. Nah, sayangnya Power Soma milihnya yang gampang, 10A. Jadi saya senang. Ya. Ini deret Taylor, deret Taylornya ya ingat-ingat aja. Bolehlah kalau mau ingat-ingat silakan. Ini kan buat fungsi G gitu ya. Jadi kita hitung turunan ke N dari G, dievaluasi di A, dibagi N faktorial, dikali dengan X min A pangkat N. Ini deret Taylor kamu. Cuma sekarang A-nya 0. G X kamu adalah E pangkat minus X. Artinya apa? Turunannya, kalau kamu lihat, turunan pertama adalah minus E pangkat minus X. Turunan keduanya, E pangkat minus X. Bolak-balik. Bolak-balik. Betul nggak sih? Bolak-balik terus-terusan. Makanya saya akan punya turunan ke N-nya, dihitung di 0, pilihannya ya kalau nggak minus E pangkat 0, atau E pangkat 0-nya. Ya, yaitu minus 1 atau nggak 1. Minus 1 ketika N-nya ganjil. Ya, turunan yang ganjil pasti hasilnya minus 1. Kalau turunannya genap, pasti hasilnya 1. Ya sudah, ini bisa ditulis menjadi minus 1 pangkat N. Gitu kan? Jadi deretnya apa? Ya udah masukin aja. Minus 1 pangkat N per N faktorial dikali X pangkat N. Udah selesai. Itu E pangkat X. E pangkat minus X. Kalau mau dijabarin, boleh. Kalau mau dijabarin, kalau 0 dapetnya apa?
1 minus X tambah X kuadrat per 2 faktorial kurang X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Udahlah, seterusnya nggak beres-beres. Kayak gitu kira-kira. Jadi kalau ditanyanya deret Taylor, kamu harus sajikan dalam bentuk deret Kahingga. Jadi kamu harus cari turunan ke N-nya, ada polanya nggak? Polanya apa? Cari tahu. Oke. Kira-kira kayak gitu ya, deret Taylor. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Belum ya. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, ini deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin bedanya apa? Ya deret Taylor juga, tapi A-nya 0. Bedanya gitu. Nah, deret-deret pangkat, mungkin nggak tahu, Power Soma ngasih nggak deret pangkat yang penting? Pangkat X, sin X, cos X. Kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa, itu ada di buku Kursel, kamu bisa buka ya. Itu boleh diapalin, boleh diapalin, boleh diapalin, dan boleh langsung dipakai, nggak masalah. Oke? Nah, sekarang saya mau pakai hafalan itu untuk kerjain nomor 12. Sekarang saya mau lihat 12 sih. Nah, tapi saya nggak hafal sih. Nah, kalau nggak hafal gimana? Ya, nurunin. Saya nggak hafal jujur aja sih, tapi ada itu contekannya ada sebenarnya. Tapi saya bisa nurunin dari deret geometri, ya. Kalau kalau misalkan lupa, gitu. Ini caranya modalnya deret geometri, rasionya X. Nah, bla bla bla. Nah, terus saya mau ubah jadi 1/1 tambah X. Jadi rasionya jadi minus X. Terus saya integralin kedua ruas. Yang ruas kiri jadinya len 1 tambah X gitu ya. Yang ruas kanan ya jadi integralnya. X min X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 4 per 4. Mohon maaf, saya nggak jago ngapalin orang. Nah, ini adalah deret Maclaurin. Kenapa? Karena pusatnya di 0. Lihat, kalau pusatnya di bukan 0, itu nanti ada X min sesuatu, pangkat 2, X min sesuatu, pangkat 3, kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Ya udah, kalau kamu pengen bentuk fx, tinggal operasikan saja. Langkah selanjutnya adalah kamu kurangin dengan x gitu ya. Kurangi x, berarti yang musnah adalah depannya ini gitu ya. Jadi minus x kuadrat per 2 tambah x pangkat 3 per 3 kurang x pangkat 4 per 4 tambah sisanya tinggal dibagi x kuadrat, itu namanya fx gitu ya. Di ln 1 tambah x dikurangi x dibagi x kuadrat. Ya udah, bagi aja semua x. Jadi minus setengah tambah x per 3 kurang x kuadrat per 4 tambah ya seterusnya. Jadi kamu punya deret untuk fx dengan manipulasi. Modalnya manipulasi. Tapi saya lupa, saya lupa baca keterangan di soal. Pengennya sampai suku yang mengandung x pangkat 5. Ya diterusin ya. Diterusin. Jadi x pangkat 3 per 5 kurang x pangkat 4 per 6 tambah x pangkat 5 per 7. Nah, kalau kamu stop di sini, kalau kamu nggak nulis titik-titik, itu nggak sama dengan fungsi kamu. Makanya, sebaiknya kamu, bukan sebaiknya, kamu harus menggunakan tanda ini. Hampiran. Kalau pengen sama dengan, ya kamu kasih polanya atau kasih titik-titik-titik untuk menunjukkan ini nggak habis-habis. Kan ini kamu motong deret. Kalau kamu memotong deretnya, itu tidak akan konvergen ke fungsinya, tidak akan sama. Ya. Gitu. Jadi bisa dicoba yang lainnya dengan operasi deret pangkat. Oke. Nomor 12. Pertanyaan nomor 12, ada pertanyaan?
Kalau belum ada, kita lihat nomor 14 sekarang. Kita lihat nomor 14. 14 kita ingin menaksir Galat. Tadi kita sempat lihat di nomor 1. Galat dari polinom Taylor itu adalah suku selanjutnya. Suku selanjutnya. Ya. Jadi cukup mudah untuk dihafal rumus Galatnya. Kita coba lihat nomor 14. Nah, di sini berarti saya pengen lihat Galat 3, gitu ya, order 3, polinom Taylor order 3, ini A-nya di min 1, tapi X0-nya di minus 0,9. Berarti kita mau hitung apa? Ya, suku keempat dari suku yang order keempatnya, gitu ya, atau pangkat keempatnya. Jadi turunan keempat dari G dihitung atau dievaluasi di C, C-nya nggak tahu, dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan X min A pangkat 4. X-nya adalah X0, minus 0,9. Min A, min 1. Pangkat 4. Rapiin dulu kali ya. Rapiin dulu. Oke, 4C, nanti kita hitung turunannya. 4 faktorial berapa sih? 4 dikali, ini berapa? 0,1 pangkat 4. Per 10.000. Nah, tapi kita mau lihat yang mutlaknya gitu ya. Mutlakin. Ya. Oke, kita kotret dulu turunan keempat. Yuk, dengan ketabahan hati. 1/2 plus X, turunan kedua, minus 1/2 plus X dikuadratin, turunan ketiga, apa nih? 2/2 plus X pangkat 3, turunan keempat, minus 3, salah, minus 2 kali 3, minus 6 ya. Tolong koreksi ya kalau salah ya. Nah, tapi di sini dengan catatan C-nya ada di antara minus 1 dan minus 0,9 ya, di antara X dan A. Berarti kita ambil yang ini, tapi dimutakin. Buang aja mutlaknya. Kan? Buang aja mutlak. Buang aja minusnya. Jadi kan 6 dibagi, buset, 2 plus C pangkat 4, ini udah pangkat genap, pasti nggak mungkin negatif, dikali 24, dikali 10.000. 6/24 bisa ya? Jadi 4. Jadi ini 1/40.000 dikali 1/2 plus C pangkat 4. Nah, kamu pengen nyari batas yang baik. Batas yang baik untuk Galat adalah paling gede, cari yang paling maksimum. Sekarang, ini yang membuat maksimumnya siapa? Gitu ya. Jadi maksudnya 1/2 plus C dipangkatin 4, itu paling gede di mana ya untuk C-nya ini? Gitu loh pertanyaannya. Paling gede berapa ya? Nah, tentunya kamu tahu, oh ini C-nya negatif ya, jadi bentuknya kayak gimana? Kira-kira aja ya, kira-kira kan bentuknya kayak gini. Tapi di min 2 sih, gambar grafiknya. Kayak gini, kira-kira. Nah, berarti min 1 sama min 0,9 di sekitar sini gitu ya. Yang mana yang membuat gede? Ketika C-nya min 1. Jadi ketika yang penyebutnya paling kecil. Pengennya kan gitu. Ketika yang penyebutnya paling kecil, agar membuat keseluruhan ini, yang saya buatin ini, paling gede. Atau kalau nggak suka dengan alasan saya, kamu bisa pakai cara yang waktu semester 1 dulu. Cari titik stasioner, cari titik singular, cari titik ujung selang, cari yang paling besar, cari maksimum. Ya. Tapi untuk kasus ini, karena dia fungsinya selalu monoton turun pada selang min 1 sampai minus 0,9, maka dari itu dia akan paling tinggi di ujung kiri selang. Yaitu ketika C-nya 1. Jadi dia akan lebih kecil sama dengan 1/40.000 dikali 1/2 min 1. Oh, ya udah. Jadi batas yang baik adalah 1/40.000. Seperti itu.
Ya, tentunya akan berbeda kasus lagi ya, kalau fungsinya berbeda ya. Penaksiran akan berbeda kasus. Tapi caranya sama. Caranya adalah kamu pengen mencari galat yang paling besar di selang yang kita punya. Begitu untuk nomor 14. Ada pertanyaan nomor 14? Tidak ada. Kayak gitulah ya. Jadi nyari galat berarti nyari yang paling gede. Sekarang kita coba lihat nomor 15. Oh, tentukan n agar polinom Maclaurin berorder n dari fungsi itu dapat digunakan untuk menaksir len 1,1 dengan galat mutlak kurang dari 0,001. Oke, len 1 tambah x. Tadi kita udah sempat nurunin ya. Len 1 tambah x itu apa sih? Nah, nggak hafal. Ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kita tulis dalam notasi sigma jadi apa? Sigma dari 1 sampai hingga dari min 1 pangkat n plus 1, gitu ya. X pangkat n dibagi n. Ya, sip. Jadi ini kita bisa tuliskan dia dalam bentuk notasi sigma menjadi min 1 pangkat n plus 1, x pangkat n per n. Nah, di sini bentar, mikirnya yang enaknya gimana ya? Sebenarnya ya kita bisa menggunakan Rn yang tadi gitu ya. Rn yang tadi. Nah, jadi gini. Kalau kamu pengen membuat Rn di sini 1,1, artinya kamu pengen mencari ya kalau ini fx gitu ya namanya. Ini fx. Berarti kamu pengen cari turunan ke n di 0 gitu kan? Maaf. Ini Rn-nya 0,1 ya. Karena kan len 1 tambah x, kamu pengen taksir len 1,1, ya berarti x-nya 0,1 ya. Dibagi salah, n plus 1. Nah, turunan ke n. Ini n plus 1 faktorial dikali x kok 0 c, nah, x pangkat n plus 1 dengan c-nya ada di selang 0,0,1 gitu ya. Nah, berarti turunan ke n plus 1-nya apa? Ya carilah bentuk umumnya gitu ya. Turunan pertamanya apa? 1/1 tambah x. Turunan keduanya apa? Oh, maaf. Ini x-nya sudah diganti dengan 0,1 gitu ya. Jadi kalau ini dituliskan ulang, fn plus 1 per c per n plus 1 faktorial dikalikan dengan 1/10 pangkat n plus 1. Nah, ini jadinya minus 1/1 tambah x dikuadratkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Cuman masalahnya, ketika kamu sudah menemukan turunan ke n, ya kamu harus punya turunan ke n plus 1-nya ribet, gitu ya. Jadi, mencari formula turunan ke n itu sangat ribet. Sangat ribet. Ya, walaupun bisa ya, kamu taksir pakai faktorial dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa. Atau saya tunjukin dengan dua cara ya. Kalau misalkan dengan cara ribet kayak gimana? Jadi turunan ketiganya apa nih? Ini min 1 kali 2 gitu ya. Minusnya habis maksud saya. 1 tambah x pangkat 3. Apakah sudah kelihatan polanya? Turunan keempat. Minus 1 kali 2 kali 3 per 1 tambah x pangkat 2. Jadi turunan ke n-nya minus 1 pangkat
pangkatnya kalau genap doang nih, berarti pangkat N plus 1, gitu ya. Pangkat N plus 1, ya ini berlaku untuk N yang lebih besar dari 1. Lebih besar sama dengan 1. Dikalikan dengan ini apa? N faktorial? No ya. N min 1 faktorial ya. Karena turunan keempat, 1 kali 2 kali 3. Jadi N min 1 faktorial dibagi dengan 1 tambah X yang dipangkatkan N, gitu ya. Jadi, ribet gitu ya. Kalau kamu substitusi di sini jadinya minus 1 pangkat N plus 2, gitu kan. Kan turunannya ke N plus 1. Dikali N faktorial dibagi dengan 1 tambah C pangkat N dibagi lagi dengan N plus ya. Begitulah, mohon maaf soalnya emang agak-agak gitu ya. Nah, ini N plus 1 faktorial bisa bisa dijabarkan N plus 1 dikali N faktorial, jadi bisa kecoret. Tapi kita akan melihat mutlaknya ya. Jadi kita akan melihat mutlak galatnya Rn dari 0,1. Nanti saya akan kasih cara kedua yang semoga lebih gampang. Saya jadi punya ini mutlaknya. Mutlaknya berarti minus 1 saya bodo amat gitu ya. Jadi yang saya punya adalah 1 per 1 tambah C pangkat, oh maaf, ini N plus 1. N plus 1 dikali N plus 1 dikali 1 per 10 pangkat N plus 1. Dan sekali lagi kita harus menaksir batas yang bagus, karena C-nya di antara 0 sampai 0,1, kita pengen mencari yang paling gede. Yang paling gede ya ketika penyebutnya paling kecil. Ya, kita pilih ketika kita pilih C-nya 0, gitu ya. Jadi di sini dia akan lebih kecil sama dengan 1 per N plus 1 dikali 10 pangkat N plus 1. Dan pengennya dia lebih kecil dari 0,0001 atau 1/1000. Nah, di sini silahkan menggunakan teknik coba-coba, karena udah nggak ada cara lain, tapi kamu bisa mencoba dari N yang kecil aja gitu ya. Karena di sini kalau kamu pilih N-nya 2, kamu sudah punya di ruas kirinya berapa? 1/3 kali 1/3000 ya. 1/3000 sudah lebih kecil dari 1/1000. Jadi N sama dengan 2 itu sudah benar gitu ya. Sudah bisa. Tapi kalau N-nya sama dengan 1, kamu nggak bisa ya. Jadi kamu dapatnya 1/200. Dia masih lebih besar dari 1/1000. Jadi ini tidak bisa. Jadi kamu bisa memilih N sama dengan 2. Maka dari itu, ln dari 1,1 bisa ditaksir dengan polinom Maclaurin berderajat 2 di 0,1. Yang adalah 0,1, lihat notasi sigmanya, oke, dikurangi 0,1 kuadrat per 2. Udah, selesai. Hitung sendiri. Nah, tapi kalau males nyari turunan ke N-nya, kita bisa menggunakan deret ganti tanda. Kebetulan si ln 1,1 ini, kita kan tadi punya ya ln 1 tambah X. Ln 1,1 kan berarti sigma dari N-nya dari 1 sampai hingga minus 1 pangkat N plus 1 dikali 0,1 pangkat N dibagi N. Gitu kan? Ya, kamu tinggal ganti X-nya dengan 0. Ini kan deret ganti tanda. Ya. Jadi kamu bisa menaksir dengan suku selanjutnya, gitu ya. Galatnya kan kamu bisa taksir dengan suku selanjutnya. Jadi S dikurang SN, pengennya kita taksir dengan ya ini, gitu kan? Ya, pangkat yang bagian positifnya. Dan ini pengennya lebih kecil dari 1/1000. Memang agak beda triknya, tapi nggak beda jauh caranya. Ya penaksiran, namanya penaksiran, metode yang berbeda menghasilkan penaksiran yang berbeda. Tapi masih valid. Ini sama saja dengan, maaf, ini sama aja dengan 1 per N dikali 10 pangkat N. Kurang dari, suku selanjutnya, maaf, sama ya berarti ya? Sama aja loh.
Yuk, sama aja. Kayak tadi, persis tuh. Sama yang kayak dikotakin di atas. Ya, jadi bisa pakai dua metode yang berbeda ya. Mau kamu cari turunan ke N-nya, atau kamu mau pakai deret ganti tanda pun tidak masalah. Jadi ini sama aja dengan teknik coba-coba berhadiah, dapatnya N sama dengan. Gitu, ya, nomor 15. Ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 15. Nomor 15. Kak mau tanya, Boleh. nanti misal kalau udah dapat N sama dengan 2, itu nanti hasilnya itu harus dihitung juga ya Kak? N2-nya dimasukin ke rumusnya, jadi Ya, 0,1 jadi dikurangi itu. yang ini, ya, ngitung 2 biji mah santai lah. Ya, oh oke. Sip. Ya, N-nya itu yang digunakan untuk penaksir. Jadi, ya sebenarnya ya kalau kamu mau milih N-nya 3 pun nggak masalah kan. Toh masih lebih kecil dari 1/1000. Mau milih N-nya 1.000.000 pun nggak masalah. Cuman kan capek ngitungnya. Ya, kerasa kan capek ngitungnya. Makanya kita pilih yang sesedikit mungkin N-nya, tapi masih masuk ke dalam syarat. Ya, biasa kita males ya, nyarinya yang paling gampang. Begitulah. Itu nomor 15. Ada pertanyaan lain dulu? Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor paling terakhir hari ini. Nomor 17 ya. Nah, nomor 17 ini terkait deret pangkat sebenarnya. Nah, deret pangkat ini dia konvergen di -4, tapi divergen di 6. Jadi kalau kita lihat di garis bilangan, ini sebenarnya gampang. Kalau kita lihat di garis bilangan, yang kita bisa jamin apa sih? Gitu ya. Nah, karena pusatnya di 0, kamu bisa lihat di sini X pangkat N, itu bukan X dikurangi sesuatu. Gitu ya. Jadi pasti dia pusatnya di 0, dan bentukan apa namanya himpunan kekonvergenan atau interval kekonvergenannya di sini dia sudah kita ketahui bentukannya di sini -4, 4 gitu ya. Karena himpunan atau interval kekonvergenan dari suatu deret pangkat harus simetri di pusat. Itu sudah teorema. Cuman titik-titik ujungnya belum tentu masuk bersamaan gitu ya. Bisa aja salah satu. Jadi di 4 kita belum punya informasi apa. Tapi kita tahu dia divergen di 6. Gitu ya. Divergen di 6. Maka dari itu, ya himpunan kedivergenannya, ini lawan katanya, juga harus simetri. Dan sekali lagi, di ujung-ujungnya kita tidak tahu. Jadi apa yang kita tahu? Di sekitaran sini, bukan di sekitaran sini, di sini, ini konvergen. 6 seterusnya divergen. Gitu ya. -6 sebelumnya divergen. Tapi -6-nya sendiri nggak tahu, 4 sendiri juga nggak tahu. Nah, ya saya kasih contohnya 2 aja deh, A sama B. Nah, sekarang kalau kamu lihat deret CN, ini apa sih? Ya, ini kan sebenarnya kamu bisa pandang dia sebagai deret CN dikali 1 pangkat N. Maka dari itu, ketika X-nya 1, ya dia berada di dalam daerah konvergen. Berarti dia adalah deret yang konvergen. Gampang sekali. Sedangkan yang B, ini lebih jelas terlihat bahwa ini adalah CN 8 pangkat N. Berarti X-nya 8. Berarti dia ada di sini. Dia tadi 1 ada di sini. Jadi ini adalah deret yang divergen. Ya harusnya dari garis bilangan ini sudah ketebak ya, C sama D hasilnya apa ya. Tapi saya nggak mau bahas. Bisa dilanjutkan. Begitulah. Jadi itu isi bab 9 bagian kedua.
Jadi, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Kak mau tanya, Boleh. yang berarti di interval min 6 sampai min 4 itu ke konvergennya belum tahu ya, Kak? Ya, kita nggak punya informasi apa-apa. Oh, oke, Kak. Begitu juga di 4 sampai 6, kita juga nggak tahu. Saya jadi spoiler yang ya gitulah. Jadi ada aja yang kita nggak tahu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Sejauh ini gimana? Aman? Tidak aman? Mungkin belum ada ya. Nanti bisa dilihat ulang ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh tanya kapanpun, mau lewat WA itu nggak apa-apa. Tapi jangan japri ya. Lewat grup nggak apa-apa. Oke deh kalau gitu. Jadi kita cukupkan hari ini. Lumayan lama ya hari ini. Banyak. Nanti kita ketemu lagi minggu depan karena soal tutorial yang baru udah ada. Jadi minggu depan aja kita bahas. Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Selamat Kak. malam. Makasih, Kak.